Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Yuanggraini, NIM 18105111032. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Pilpres yang Demokratis. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur di mana setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan hati nuraninya. Salah satu persoalan yang paling menjadi sorotan adalah terus menurunnya angka partisipasi pemilih dalam setiap pemilu di Indonesia. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pilpres yang demokratis. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat rendahnya partisipasi. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pilpres yang demokratis. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat rendahnya partisipasi. Konseptualisasi. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok masyarakat secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan. Yang kedua, pemilihan presiden. Menurut pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pencalonannya hanya bisa diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Dengan demikian, independen tidak bisa mencalonkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, partai politik yang dimaksud adalah partai politik yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan lolos sebagai peserta pemilu. Di sini saya mengambil dua teori. Yang pertama, teori partisipasi, dan yang kedua, teori demokrasi. Menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, partisipasi merupakan pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Yang kedua, teori demokrasi. Menurut Philip Smither, demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil yang telah terpilih. Di sini ada 4 landasan kebijakan yang saya ambil. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Keikutsertaan partisipasi dapat berupa seperti: yang pertama, memberikan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedua, menghadiri rapat umum. Ketiga, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah. Dan keempat, menjadi anggota partai politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 2 poin dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pilpres yang demokratis. Menurut E.F. Saifullah Fatah, secara umum pemilih dikategorikan dalam 4 kelompok utama. Yang pertama, pemilih rasional kalkulatif. Pemilih tipe ini adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup. Yang kedua, pemilih primordial. Pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan primordialisme, seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Yang ketiga, pemilih pragmatis. Pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi. Yang keempat, pemilih emosional. Kelompok pemilih ini cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan perasaan, seperti perasaan iba. Selama ini, kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilisasi masyarakat untuk kepentingan pemerintah atau negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah, yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum, di mana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan proses tersebut. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir, partisipasi masyarakat akhir-akhir ini menurun karena disebabkan masyarakat banyak faktor. Sudah menjadi tanggung jawab bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rendahnya partisipasi. Yang pertama, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang dialami oleh masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis di mana masyarakat tidak peduli atau masa bodoh dalam kegiatan penyelenggaraan Pilpres. Kesadaran politik masyarakat dapat ditingkatkan dan melakukan pendidikan politik karena dengan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam bentuk ikut serta dalam melaksanakan hak politik pada Pilpres. Yang kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan presiden, di mana masyarakat sebenarnya ingin menggunakan hak politik mereka, namun karena melihat kinerja pemerintah sebelumnya tidak memberikan perubahan yang nyata, sehingga masyarakat meragukan figur-figur yang tampil dalam pemilihan presiden. Yang ketiga, faktor pekerjaan yang mengakibatkan masyarakat tidak menggunakan hak politik yang mereka miliki. Sangat erat kaitannya dengan pekerjaan di sektor informal atau swasta, di mana sektor ini sangat mengutamakan intensitas pekerjaan, di mana menurut masyarakat pekerjaan yang mereka geluti sangat berpengaruh terhadap kebutuhan mereka sehari-hari, dengan pelaksanaan pemilihan tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan mereka. Yang keempat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para calon maupun partai politik pengusung mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang siapa dan apa visi misi yang ingin dilaksanakan jika para calon berhasil memenangkan pilkada, sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan hak politik yang mereka miliki. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.